Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Aksi cepat tanggap, sebuah lembaga filantropis, pengelola dana, bantuan, dan dana kemanusiaan bagi bencana. Setelah sekian lama, sekian waktu, Bareskrim memeriksa berulang-ulang, sampai ada yang 9 kali. Akhirnya ditemukan juga, dipastikan, belum pasti mungkin selama ini, sehingga berulang-ulang pemeriksaannya. Akhirnya tercapai juga, ada tersangka. Jadi kalau dulu aksi cepat tanggap, kini menjadi akhirnya capai tersangka juga, gitu. ACT juga. Kenapa kita harus sampaikan seperti itu? Ada kelihatannya kesulitan Bareskrim sebagai penyidik memeriksa para calon tersangka ini. Ada 4 orang tersangka, 1 inisial A, 1 inisial IK. Ini 1 adalah mantan presiden dari ACT. A ini adalah pendiri dan juga presiden sampai Januari 2022. Pada Januari 2022, IKA dengan kawan-kawannya memaksa Mr. A ini untuk mengundurkan diri, dan mereka akhirnya menjadi pengurus pengganti dari ACT ini. Alasannya bahwa A ini sebagai pendiri dan presiden selalu dominan dan sudah ada penyalahgunaan kewenangan dan juga uang bantuan. Akhirnya Bareskrim juga menjelaskan bahwa dari bantuan perusahaan Boeing terhadap korban Lion Group yang pesawat jatuh, ada penyalahgunaan peruntukan sejumlah 34 miliar. Dan ditemukan ada 10 miliar ini untuk 1 perusahaan yang seharusnya tidak layak untuk mendapat ini. Yang kedua juga kepada Koperasi Syariah 212. Nah, ini apalagi hubungannya? Tidak ada. Dan ketika itu dikonfirmasi ke Ketua Persatuan Alumni 212, mereka tidak tahu menahu, padahal ini jelas disumbangkan ke situ. Juga ada lagi anggaran ini yang diduga disalurkan ke 10 negara yang belum jelas. Apakah faktor-faktor kesulitan ini? Karena ini adalah jaringan internasional, dan ini diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, perusahaan tertentu, dan kelompok tertentu, sehingga Bareskrim harus menjaga dan bagaimana memastikan segala sesuatunya ada bukti dulu, baru ditetapkan jadi tersangka. Dan ketika ditanya wartawan, apakah Bareskrim akan melakukan penahanan? Oh, belum, karena kita belum gelar perkara. Padahal biasanya menetapkan tersangka itu harus gelar perkara dulu. Tapi ini kok aneh, Bareskrimnya kok tetapkan dulu sebagai tersangka, baru nanti dibuat gelar perkara, baru nanti ditahan. Oke, itu adalah kebijakan penyidik. Itu adalah apa yang dilakukan penyidik berdasarkan hasil pengamatan, mungkin hasil pemeriksaan. Tetapi yang mau kita katakan adalah seperti ini. Bareskrim Polri harus tegas dan jelas, lugas dan cepat. Kecepatan juga penting. Kenapa harus lugas dan cepat? Kita masih membutuhkan lembaga filantropi, pengelola dana bantuan kemanusiaan. Jangan hanya karena satu lembaga seperti ACT ini yang melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dana bantuan, akhirnya lembaga filantropi yang baik, yang menyelenggarakan tugasnya dengan baik, jadi korban. Seakan-akan semua lembaga filantropi atau lembaga penyelenggara bantuan seperti ini brengsek, hanya karena ulah satu lembaga. Oleh karena itu kita harus menyelamatkan lembaga filantropi yang baik dengan berbagai kegiatan untuk kemanusiaan. Demi itu, maka kasus ACT harus segera dilimpahkan ke pengadilan, disidang, dihukum, supaya ini membuat efek jerah bagi orang yang melakukan penyalahgunaan dana bantuan itu, sekaligus kita bisa menyelamatkan lembaga yang masih baik dan mengelola bantuan-bantuan ini dengan baik. Sebab jangan karena bila setitik rusak susu sebelanga, gara-gara satu ACT yang menyalahgunakan ini, nanti orang nggak mau lagi memberikan donasi dan dana bantuan melalui lembaga-lembaga filantropi yang masih berlaku baik. Oleh karena itu, ini peringatan juga bagi lembaga filantropi yang sedang menyelenggarakan bantuan dan mengumpulkan uang dan barang untuk tugas-tugas kemanusiaan. Jangan menyalahgunakan, jangan salah peruntukan, sebab jika itu dilakukan, nasibnya sama dengan ACT. Akan dihukum, akan diblokir semua uangnya, dan semua lembaga ini bisa-bisa dicabut izinnya. Kita tidak ingin mengorbankan orang-orang baik, lembaga-lembaga yang baik, yang menyelenggarakan dan mengelola dana bantuan itu dengan baik. Biarlah yang baik tetap baik, tapi yang jahat ini harus dihukum. Kita tidak boleh kalah
dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti lembaga ACT, tapi kita harus mendukung lembaga-lembaga filantropis yang baik dan masih menyelenggarakan dengan jujur dan terbuka dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Bareskrim Polri, harapan kita kasus ACT ini cepat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dilimpahkan ke pengadilan, dihukum orang yang salah supaya terselamatkan tugas-tugas kemanusiaan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kemanusiaannya dengan baik. Itulah harapan kita, itulah suara kita kepada Bareskrim Polri agar ini bisa, dan kita dukung. Semoga Bareskrim Polri menemukan bukti yang cukup untuk bisa dibuat ini dan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk disampaikan langsung ke pengadilan. Demikian para sahabat sang kakek, kita berdoa Bareskrim dan semua lembaga-lembaga kemanusiaan yang baik bisa tetap memelihara semangat, dan juga para donatur tetap semangat untuk membantu usaha-usaha kemanusiaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang masih baik. Demikian para sahabat sang kakek, ngopi dulu.